pemirsa, kembali lagi bersama saya Maifa Jitaitu Nafiah yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan bersama Copercio News yang akan menyajikan informasi utama yang teraktual dan terpercaya. Mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satunya pada tujuan ke-1, yaitu tanpa kemiskinan. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 merupakan tulang punggungnya. Kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan utama MDGs kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dalam TPP. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan capaian MDGs. Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD MDGs DIY 2010 sampai 2015, salah satu indikator dengan kategori merah belum tercapai adalah penurunan kemiskinan. Untuk informasi SDGs untuk pembangunan di desa lebih lanjut akan disampaikan rekan kami Yudi Dwi Julian yang berada di Desa Sirnagale, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Yudi Dwi Julian, dari Copercio News. Sekarang ini, saya sedang berada di kantor Desa Sirnagali. Baik, sekarang ini saya akan mewawancarai 3 narasumber terkait SDGs tanpa kemiskinan. Sedangkan kaitan dengan permasalahan persentase kemiskinan ini juga kita saat ini agak susah karena indikatornya itu kan berdasarkan data dari BPS. Salah satu contoh yang kita dapat itu kalau di desa itu masyarakat miskin itu kan mayoritas masyarakat yang dalam hal ini masuk kategori dari penghasilan di bawah 900.000 per bulan ya. Nah, ini kalau kita lihat kenyataan dan fakta di lapangan berbeda antara pendataan dengan realisasi ekonomi keluarga. Agak sulit nih kita kalau misalkan menentukan tingkat kemiskinan. Tapi kalau yang ditanyakannya SDGs, tentunya SDGs itu apa? Itu yang lebih paham nanti Pak Andri dengan Benny. Kalau saya menjelaskannya agak susah, karena saya tidak terlibat langsung di SDGs. Bukan bidang saya kalau itu. Karena SDGs ini adalah salah satu mekanisme atau sistem yang dibuat terus kemudian melakukan upaya pendataan di masyarakat sehingga nanti itu nyambung dan korelasinya dengan kebijakan. Kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Biasanya itu nanti orientasinya diketahui nih, oh ternyata masyarakat khususnya Desa Sirnagali ini berapa persen sih tingkat kemiskinannya? Terus kalau untuk ruang lingkup kecamatan berapa persen kecamatan Taman Sari ini masyarakatnya dalam kondisi ya mungkin disebutnya prasejahtera ya. Setelah itu baru nanti ketahuan. Karena SDGs ini dinamis, terus selalu berubah gitu. Apalagi di zaman sekarang nih pasca pandemi ya. Pasca pandemi banyak orang yang mungkin boleh dikatakan jatuh miskin. Karena tidak bekerja, terus karena hilang jenis usahanya, telah berjalan dan sebagainya. Sehingga pasca pandemi ini boleh dikatakan persentase kemiskinan itu meningkat. Tapi setelah selesai jelang masa pandemi ini, kita memang ada perubahan signifikan, sedikit menurun di tingkat kemiskinan itu. Oke. Baik, dengan siapa? Saya berbicara. Saya Pak Andri, di jabatan saya di Desa Sirnagali sebagai Kasipem, Kasih Pemerintahan. Kemudian ini Bu Eni Pristiharyani, beliau sebagai Kaur Keuangan atau bendahara di desa. Upaya peningkatan SDGs dalam penghapusan kemiskinan itu seperti apa di sini? Dalam SDGs ya?
Kalau untuk SDGs itu sendiri itu hanya pendataan sebagai indikator apa itu namanya indikator salah satu perencanaan di desa itu salah satu perencanaan misalkan indikator apa yang harus ditonjolkan, diprioritaskan untuk tahun ini yang berdasarkan hasil SDGs itu. Misalkan dari segi kesehatan kurangnya gedung sarana posyandu, misalnya seperti itu dari segi kesehatan. Terus kalau misalkan dari pendidikan, misalnya gedung PAUD gitu. Jadi kalau untuk indikator tingkat kemiskinan tersebut, kalau untuk SDG sendiri kita itu hanya sebagai kasarnya Bahan ya Bu ya. bahan acuan bukan untuk salah satu faktor untuk menuntaskan kemiskinan, bukan. Kalau untuk SDG sendiri itu sebagai indikator desa untuk mempercepat Sebagai alat kan. SDG itu sebagai alat. untuk mempercepat perkembangan kemajuan di desa gitu. Saran untuk SDGs ke depannya itu Kalau ada saran atau ada kritikan? Kalau untuk SDGs itu sendiri kan kita hanya untuk tahun sekarang dan tahun ke depan itu emang semua perencanaan diprioritaskan dari hasil indikator itu ya. Karena apa, nanti ujungnya ke indeks desa IDM. Hasil SDGs itu nanti diakumulasikan, nanti desa itu masuknya kategori majukah, berkembangkah, atau mandirikah gitu. Dilihat dari hasil SDGs itu sendiri. Tapi kalau untuk di Desa Sirnagali kita itu termasuk desa maju ya. Maju. Apa saja tujuan penghapusan kemiskinan bagi seluruh rakyat Indonesia? Skala sini aja. Untuk mensejahterakan ya. Iya, betul. Sila kelima mungkin ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya betul. Mensejahterakan. Kami ditantang kalau di sini. Ya, pihak pemerintahan desa ditantang supaya menuntaskan kemiskinan, itu intinya kan ya. Hanya itu SDGs gitu. Tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan, kita harus bertahap Pak. Kalau masalah kemiskinan. Salah satu Pasti. untuk menuntaskan kemiskinan itu kan kita ada program juga ya, BLT yang dari bantuan desa langsung itu tunai. kan. Itu kan salah satu sedikit membantu orang yang terdampak. Betul. Jadi sedikit berpenghasilan. Kita untuk pembangunan pun sekarang biasanya sudah masyarakat ya Bu ini ya. Jadi masyarakat dikerjakan Kak. Ayo kita kerja, ini ada program. Ya baik, izin nama saya Pak Lukas Setiana, biasa dipanggil Robuta. Apa yang Bapak ketahui tentang program SDGs Desa Sirnagali tanpa kemiskinan? Oke, itu program cukup baik dari pemerintah dan alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa berjalan di Sirnagali. Terlihat dari adanya fungsionaris para kader di kelurahan ini berjalan. Mereka bergerak di leading penimbangan bayi, dimulai dari kesehatan awal aja kita ya, balita, terus perbaikan gizi, terus lebih naik lagi ke atas mungkin adanya sarana dan prasarana puskesmas Sirnagali. Apakah Bapak mendapatkan efek dari program tersebut? Jelas manfaatnya ada bagi kami warga yang tadinya kami tidak memahami 4 sehat 5 sempurna, jadi contoh kecil seperti itu, dan akhirnya sekarang kami tahu gitu. Terus perbaikan gizi itu dimulai dari mana, kami pun memahami itu. Terus pola hidup sehat, apalagi menjelang pasca setelah selesai corona ya, COVID-19 itu. Jadi kami cukup komunikatif lah dengan para kader, cukup berjalan baik. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus berita di Chopper News yang selalu menyajikan informasi faktual dan terpercaya. Saya Maya Fajita Tunafia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.